Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini Ibu akan mengabsen kalian. Di sini siapa yang tidak berhadir? lengkap Ibu. Lengkap. Ya, alhamdulillah kalau lengkap. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi ada yang tahu sebelumnya kita membahas tentang apa? Kondisi alam Indonesia, Bu. Sebelumnya lagi. Sumber daya alam. Ya benar, sumber daya alam. Yang mana sumber daya alam merupakan suatu bentuk kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, perairan, udara, dan ruang. Jadi di sini kita akan melanjutkan tentang kondisi alam Indonesia. Nah, di mana di sini nanti kita akan menjelaskan tentang implikasi letak Indonesia secara geologis dan potensi sumber daya alam di Indonesia, menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia, dan menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, di sini ada kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia. Untuk anak-anak siapkan buku dan juga pulpen untuk mencatat apa yang ada dalam materi ini ya. Nah, jadi kondisi alam Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan fisik wilayah Indonesia. Keadaan fisik wilayah Indonesia. Nah, di sini keadaan fisik wilayah Indonesia pun terbagi menjadi tiga, yang mana ada tentang keideologian Indonesia. Nah, dapat kalian lihat sendiri di mana Indonesia terletak pada tiga pertemuan lempeng tektonik besar. Nah, terbagi menjadi tiga, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, jadi yang selanjutnya, yang mana lempeng Indo-Australia bertumbuh dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Dan sedangkan untuk lempeng Pasifik bertumbuh dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Timbulan lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan di sepanjang Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, setelah itu memiliki dampak positif kondisi geologis Indonesia, yang mana salah satunya ada
abu gunung api dapat menyuburkan tanah. Nah, jadi dampak positifnya itu dapat menyuburkan tanah. Dan untuk dampak negatifnya, Indonesia sering mengalami bencana gempa dan juga Indonesia rentan bencana tsunami. Ada yang tahu daerah mana yang rentan bencana tsunami? Ya, benar. Salah satunya Aceh. Nah, selanjutnya ada bentuk muka bumi di Indonesia. Nah, bentuk muka bumi di Indonesia pun terbagi menjadi 4, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan gunung. Nah, di mana dapat kalian lihat contoh gambar yang seperti dataran rendah seperti apa, dataran tinggi, pantai, dan juga gunung. Nah, sehingga mengakibatkan adanya kondisi iklim di Indonesia, yang mana Indonesia berada di wilayah iklim tropis dengan ciri suhu udara tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat. Tidak ada perubahan suhu yang jauh pada musim hujan dan musim kemarau. Nah, jadi angin musim barat bertiupan pada bulan Oktober dan bulan April dari benua Asia ke benua Australia, yaitu musim hujan. Dan untuk di bulan Mei dan September mengakibatkan musim kemarau, yang mana dari benua Australia ke benua Asia. Nah, di sini Ibu ada sebuah video yang menjelaskan tentang sebuah fenomena kondisi alam di Indonesia. Baik, sambil menunggu ini Ibu membuka WhatsApp ini, kita lebih baik berdiri untuk ice breaking. Nah, di sini Ibu ingin 2 orang untuk memimpin ice breaking tersebut kepada Nurul Maulida dan Rahani. Nah, jadi di sini Ibu ada ice breaking yang mana tentang tepuk tangan pagi, siang, dan malam. Nah, jadi kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian cukup tepuk sekali. Ya, kalau Ibu bilang tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk malam, kalian tidak usah
5,5. Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, akan dipimpin oleh siapa dulu? Ya, kepada Nur Maulida dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, bagus. Kepada Rahani bisa memimpin lagi. Tepuk siang, tepuk pagi, siang, malam. Nah, siapa? Kepada Nisa maju. Rahani boleh duduk. Dan Maulida. Sini, Nisa. Nah, jadi ikuti arahan dari siapa? Nih, Nisa. Kamu anak baru di sini. Tepuk siang. Tepuk malam. Siapa? Enha, maju Enha. Ya, bisa duduk. Ya, kepada Enha bisa memimpin. Tepuk pagi, tepuk malam. Kepada Ayu. Enha boleh duduk. Ayo semangat. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam-malam. Yeay. Apa sudah semangat semua? Semangat. Yeay. Kepada Ayu silakan duduk. Nah, di sini Ibu sudah ada video tentang bagaimana kondisi alam Indonesia. Kalian dapat menyaksikan video tersebut dan amati. Karena nanti Ibu akan memberi kalian tugas. Nah, dapat kalian lihat dari video ini yang mana ada yang Ibu tulis yaitu tentang dataran rendah. Nah, ada dataran tinggi yang mana ada sebuah pegunungan juga. Nah, dan juga pantai yang dapat kalian lihat. Nah, ini kondisi gunung di Indonesia. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk muka bumi di Indonesia dalam bentuk pantai, yaitu atau lautan. Nah, yang mana itu ada gunung berapi tadi, tentang budaya. Ada yang tahu ini tentang apa? Ya, betul sekali. Nah, itu termasuk ke dalam flora dan fauna di Indonesia. Nah, baik, terima kasih kepada kalian yang sudah mengamati tersebut. Nah, baik. Apa bisa dilanjutkan materi kita? Bisa. Ya. Nah, di sini ada flora dan fauna di Indonesia. Yang contohnya kalian dapat lihat sendiri tadi ada komodo, ada apa lagi yang kalian lihat? Penyu. Ya, betul.
termasuk 3 besar di dunia bersama dengan Brazil dan Zaire. Di sini kalian dapat melihat tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, yang mana terbagi menjadi 2, yaitu Westland dan Weberland. Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 2. Nah, di sini kalian boleh melihat perwakilan dari kalian 3 orang. Siapa yang mau maju terlebih dahulu sebelum ibu tunjuk? Siapa yang bersedia? Putri, bisa maju ke depan. Nah, jadi kamu bisa menyebutkan salah satu tumbuhan ataupun hewan yang ada di foto ini, dan termasuk di bagian apa? Oh, ini bagian Westland juga, Bu. Ya, benar. Di sini ada bekantan, Bu. Ya, tepuk tangan dulu kepada Putri Sati. Kepada Putri, boleh tunjuk temannya siapa yang akan maju ke depan. Amel. Ya, dipersilakan kepada Amel. Baik, Amel dapat memilih yang mana Amel ketahui dan beritahu kepada temannya, termasuk ke bagian apa. Ini bunga rafflesia. Ya, benar sekali. Termasuk bagian apa? Westland. Ya, tepuk tangan kepada Amel. Tunjuk temannya siapa yang mau maju. Oh iya, Bu. Ya, kepada Aulia Rahman, silakan maju. Baik, kepada Aulia, mau yang mana? Di sini ada terdapat gambar gajah yang termasuk di bagian Westland. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu kepada ya, silakan duduk Aulia. Nah, dan ada juga yang di Weberland, karena tidak ada yang menyebutkan, jadi ibu menyebutkan salah satunya, yaitu burung cendrawasih. Jadi di sini kalian ibu bagi kelompok, yang mana ini kelompok 1, dan kalian di sini kelompok 2 dan 3 dapat kalian pilih sendiri orangnya yang mana. Langsung nggak, Bu? Ya, langsung. Ibu beri waktu 1 menit untuk menuju mejanya, yang dimana di situ ibu nanti akan bisa berjalan mengelilingi kalian. Ya, pastikan ibu dapat berjalan di setiap komponen.
disediakan satu kertas dan satu pulpen setiap kelompoknya. Nah, jadi di mana kalian buat soal tentang kondisi alam Indonesia sebanyak 2 soal. Dan tidak usah dijawab dulu. Kalian bikin aja dulu soalnya. Ibu beri waktu selama 2 menit. Silakan, kalau ada yang membawa HP boleh gunakan HP tersebut, tapi untuk menggunakan mencari bagaimana kondisi alam Indonesia, tidak boleh membuka yang lain. Kalau ketahuan ibu ambil. Apa sudah ada yang selesai? Masih berdiskusi. Waktunya sisa 1 menit ya. Apa sudah? Ya. Tunggu temannya yang belum ya. Kelompok sini sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Nah, jadi kalian tukar kertas tersebut kepada kelompok lain. Yang mana kelompok 1 tukar dengan kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 bertukar dengan kelompok 2. Nah, di sini ibu beri waktu kalian selama 5 menit untuk menjawab soal yang telah kelompok lain tuliskan. Jadi silakan selama 5 menit ibu beri waktu untuk kalian menjawab.
Kelompok 1 sudah? Siapa yang sudah? Oke. Ya, tunggu kelompok lain. Bisa, jangan terlalu berbicara ya. Ibu memikirkan itu tadi Daripada soal bukan lain. melamar. Apa ayo? Aji. Jangan berbicara ya. Kelompok 3 apa sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, karena semuanya tepuk diam. Nah, oke. Jadi karena kalian sudah selesai semua, di sini Ibu minta kalian untuk mempresentasikan jawaban dan pertanyaan dan jawaban setelah kalian jawab tersebut. Ibu ingin tahu siapa yang mau lebih duluan maju. Angkat tangan. Kami. Oke, kelompok 1 perwakilan 3 orang untuk maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Aku sudah maju. Kami dari kelompok 1 dapat soal dari kelompok 3. Soalnya sebutkan flora dan fauna di Kalimantan Selatan. Jadi floranya yaitu kasturi, terus faunanya bekantan. Yang kedua sebutkan bagian akhir di Indonesia. Muson Barat dan Muson Timur. Sekian dulu. Iya, tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan dulu. Dapat hadiah dulu. Ya, nanti dapat hadiah ya. Yang maju saja. Bisa maju? Bisa tidak ada maju. Ada nih tadi maju. Nanti ada hadiah ya. Siapa lagi yang mau maju? Kelompok siapa? 3, Bu. Boleh, perwakilan 3 orang. Karena kalian berempat, semuanya aja gitu. Dapat deh. Tadi. Baik, kami kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertama, apa saja wilayah yang termasuk dalam Weberland? Jadi yang termasuk wilayah Weberland adalah Papua dan Maluku. Pertanyaan kedua, di Kalimantan Selatan termasuk bentuk muka bumi apa dan mengapa dikatakan bentuk tersebut? Lebih keras lagi Naya, agar teman-temannya dapat jelas mendengar. Jadi pertanyaan nomor 2, di Kalimantan Selatan termasuk ke dalam bentuk muka bumi apa dan mengapa dikatakan bentuk tersebut?
Yang termasuk bentuk muka bumi di Kalimantan Selatan masuk semua, tapi lebih dominan di dataran tinggi, dataran rendah sama pegunungan. Dataran rendah dan dataran tinggi, pegunungan dan sungai, karena di daerah tersebut banyak memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan Banjarmasin memiliki 1000 sungai, sedangkan pantai ada terdapat di wilayah tertentu, contohnya seperti di Tanah Bumbu, Tanah Paut, dan sebagainya. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Ya, yang terakhir kelompok 2, perwakilan 3 orang. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, sebutkan garis persebaran flora dan fauna. Ada 2, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Yang kedua, aku manfaat dari dataran tinggi untuk perkebunan teh dan juga dimanfaatkan menjadi wisata alam. Ya, tuh. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Itu silakan duduk. Masih Bu. Iya, sama-sama. Nah, di sini Ibu tetap kalian udah berkelompok, namun kalian semua di sini bawa HP semua? Bawa tablet, Bu. Tidak bawa Ibu. Yang tidak membawa bersama-sama ya, gabung. Minimal 2 HP, 1 kelompok. 2 HP, 1 kelompok ya. Dimana di sini Ibu memiliki question yang nanti akan kalian jawab. Kita di sini akan bermain. Ada yang tahu ini permainan apa? Ya, benar sekali. Bu, 1 kelompok 2 HP kamu. Ya, 1 kelompok 2 HP. Kelompok 1 aman? Aman, Bu. Ya. Untuk kelompok 2 aman 2 HP? Aman. Kelompok 3? Aman. Oke. Oke, terima kasih kepada Putri. Terima kasih kepada Putri. Wow, mari kita ucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Dapat memasukkan pin yang tertera. Video. Iya. 1A1. Usai. Oke, mana lagi? Oke. Kelompok 3 ada ya, kelompok 1 juga. 3/2 anjay. Kelompok 1 aman, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, kalian siap semua? Iya. Oke, Ibu mulai ya.
Apa yang mempengaruhi iklim? Ayo apa? Ungu. Oke, selanjutnya. Lain yang satu. Belum marah-marah terus. Oke. Soal ketiga, gimana tanaman salju abadi di Indonesia? Dewi juga. Ada yang tahu? Ya, bagus. Ada di Bisa di situ. Papua. Iya, Sa. Nisa pernah ke Papua lah? Pernah. Ngapain Nisa? Kunjungan anu kok ayah ulur. Oh, Ayah. Dinas. Terima kasih kepada Nisa. Terus sampai ke Raja Ampat itu boleh. Wow, keren. Alhamdulillah. Bagus. Oke, selanjutnya. Awak tadi saat ini berapa saat? Nah, jadi di Indonesia terdapat 400 gunung api dan 130 diantaranya aktif. Benar atau salah? Ya, kok benar. Nih yang pejak Mandela jangan. Oke, yang selanjutnya. Ungu. Ya, soal nomor 7. Nah, salah ya. Yang selanjutnya, ada apa yang menjadi ciri khas kondisi alam Indonesia di wilayah Papua? Jaya Wijaya. Jaya Wijaya. Jangan bernyanyi anjir. Selanjutnya, Karena alam Indonesia berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. oke, benar atau salah? Nah, oke, kelompok 3 lebih unggul. Ya, soal terakhir. Menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menggunakan reboisasi dan menggunakan fotosintesis. Yo, benar atau salah? Sintetis. Iya, benar. Sintetis. Simbiosis. Oke, siapa yang juara 3? Dua kece. Juara 3 dari kelompok 2. Tepuk tangan. Kelompok dan kelompok 1. Kelompok 3. Aku yakin itu yang borong itu mau lidah kan? Yang mana? Nah, jadi kepada kelompok 3 karena telah mendapatkan juara 1, maka kalian atas nama Kelompok 3. kelompok 3 mendapatkan juara 1. Sehingga Nurul Maulida, Inatul Hadijah, Muhammad Aulia Rahman dan Ahmad Husaini mendapatkan nilai A+. Tiket liburan juga. Iya nanti aku pengen bakal sama ayah. Ke Papua ya. Mau. Nah, oke, baik. Telah berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang dapat
Ya, kepada Ayu, silakan. Kondisi alam Indonesia itu ada 3, yaitu yang pertama keadaan fisik wilayah Indonesia, itu ada keadaan geologi Indonesia, ada iklim. Yang kedua ada bentuk geografi Indonesia, ada dataran rendah, dataran tinggi, pantai dan gunung. Yang ketiga ada flora dan fauna di Indonesia. Keseluruhan flora dan fauna Indonesia itu ada garis garis dan web. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Ayu. Nah, jadi di sini Ibu sedikit menambahkan kesimpulan dari yang Ayu katakan tadi, yang mana kondisi alam Indonesia sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis, gunung berapi, hingga pantai yang indah, yang dapat kalian lihat di video yang telah Ibu tayangkan tadi. Namun, dari hal itu, adanya polusi dan perubahan iklim juga mempengaruhi keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Kalian amati kondisi lingkungan sekitar kalian. Nah, jadi kalian hitung semenarik mungkin bagaimana kalian mendeskripsikannya. Dikumpul minggu depan. Nah, jadi di sini Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.